Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah wa iyyakum, alhamdulillah kita malam ini bisa ketemu kembali karena kondisinya sudah tidak lagi PSBB dengan ketat ya. Terus sudah ada pelonggaran dari rem mendadak, rem darurat ya. Istilah rem darurat sudah kembali dicabut dan sekarang dalam PSBB dalam masa transisi. Tapi Anda berharap tetap antum waspada ya. Tetap ikut protokol kesehatan yang ditetapkan oleh para ahli. Para ahli, Anda bilang para ahli. Ya, karena salaf itu mengikuti ucapan para ahli. Ahli siapa? Ya kesehatan, ahli kesehatan. Jangan masalah kesehatan antum ikuti ahli hukum, enggak nyambung. Ya. Agama ya urusannya ahli agama. Jangan ikuti orang yang ngomong di warung kopi. Ya. Nah, masalah agama, ahli agama. Ahli agama enggak bisa berikan keputusan tentang masalah kesehatan. Sama sepertinya ustadz enggak boleh operasi amandel. Padahal amandel itu operasi kecil kan? Ustadz enggak boleh operasi amandel. Kiai enggak boleh operasi amandel. Ya kan? Maka sekarang ustadz atau kiai ikut keputusannya ahli kesehatan. Ahli kesehatan bilang masih bahaya, maka bahaya. Kondisi darurat, darurat. Jangan bikin aturan yang aneh-aneh. Ya, tetap kita ikut ahli kesehatan. Ini aturan baku manhaj salaf karena ilmu yang utama, kan gitu kan? Salaf itu ilmu yang utama, bukan perasaan. Jangan kita bisa ngomong salaf itu ilmu, tapi begitu kena masalah gini, kita ikut omongan ustadz. Bukan ustadz yang kita ikuti, tapi kita ikuti ahli kesehatan. Ustadz memberikan fatwa sesuai dengan ahli kesehatan. Jangan ngada-ngada, jangan ustadz mengatakan kita nggak boleh takut sama penyakit, jadi takutnya sama Allah. Nggak usah diomongin itu. Emang harus begitu. Tapi harus ada usaha untuk ke sana, ya. Nggak bisa kita bilang kita jangan takut lapar, waktunya kenyang juga nanti Allah kasih kenyang. Ini Jahmiyah kayak begini, nggak mikirin usaha, ya. Ada usaha ke sana dan itu harus dilihat. Bukan berarti kita mendeskripsikan ini bukan, ya. Ini dalam rangka ketaatan kita kepada ilmu yang kita miliki. Kita ikuti ilmu, bukan ikuti perasaan dan siapa sakwa sangka orang per orang, bukan itu. Kalau urusan agama ikuti ahli agama. Ya, urusan agama fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanya kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Ahli kesehatan, fatwanya ahli kesehatan yang kita ambil. Gitu ya. Jangan ilmunya ngerti tapi begitu praktek bingung. Nah, ini enggak boleh, ya. Enggak boleh kayak begitu. Begitu juga dengan orang ahli kesehatan, dia enggak boleh ngomongin masalah agama. Ahli kesehatan enggak boleh beri fatwa begini cara wudu yang benar, enggak boleh. Yang ngasih fakta apa? Yang ngasih fatwa tentang wudu yang baik ulama, ustadz, kiai, ya kan? Sama seperti halnya kiai tidak boleh memberi fatwa begini cara bikin pondasi yang bagus. Enggak boleh. Dia memberikan fatwa pondasi yang bagus sesuai dengan fatwa insinyur. Betul enggak? Nah, ini jalur yang hak. Ya, ini salaf kayak begitu. Jadi bukan pakai perasaan, bukan pakai praduga, yang akhirnya timbul suudzon sama sesama muslim, timbul kekacauan. Akhirnya penyakit yang semula dianggap bisa selesai dalam 2-3 bulan, mulur sampai sekarang waktu udah hampir 6 bulan. Kenapa? Karena ketidaktaatan kepada ahli ilmu. Ya, karena tidak taat pada ahli ilmu. Makanya ana sarankan antum, kita tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah, tapi kita harus menjalankan usaha untuk menghindar dari segala macam bahaya yang akan menimpa kita. Maka ahli kesehatan mengatakan jaga diri, jaga jarak, maka antum jaga jarak. Kalau dari rumah, dari keluar, pulang ke rumah cuci tangan. Keluar pakai masker, makanya pakai masker. Ya. Kalau bilang antum nggak pakai masker, kan diizinkan kalau ngomong kita boleh nggak pakai masker, ya kan? Kalau seandainya pemerintah atau ahlinya mengatakan tidak boleh membuka masker sama sekali, Anda nggak akan buka masker ini, ya kan? Tapi karena diizinkan untuk tidak mengalir masker ketika orang berbicara, maka Anda buka, ya.
Jadi rangkap ketaatan. Nah, ini ikhwan yang a'adzallahu wa iyyakum. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini dari negeri kita dan dari negeri seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi yang wafat karena wabah sebagai para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan mendapatkan pahala syahid insyaallah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, pembahasan kita masih dalam Al-Furuq. Kita kemarin jeda 4 pekan ya. 4 pekan atau 3? 4 pekan kita enggak ketemu, berarti hampir 1 bulan. Ya. Ana mengulang sedikit tentang ini sudah, kalau kita ulang-ulang terus enggak selesai ya. Ya. Ini masalah sudah merinci, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Fadil hafizahullah, dia katakan gini. Semua masalah ketika sudah merinci itu baru mulai timbul permasalahan. Ketika masih umum enggak masalah. Nabi SAW ketika datang, dia berdakwah secara mutlak. Ayo sembah Allah saja, tinggalkan segala macam kesyirikan. Semua ketika itu orang-orang musyrikin jahiliyah menganggap ini dakwah yang baik. Bahkan sebagian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu awal-awalnya. Nanti di sittatu mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran penting dalam sirah. Salah satunya itu, Nabi pertama kali berdakwah, orang-orang musyrikin jahiliyah itu mau masuk Islam itu. Kenapa? Yang didakwakan untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah kesyirikan. Oh, mereka masih senang, wah ini dakwah yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Kapan timbul permusuhan? Manakala Nabi sudah merinci, meninggalkan kesyirikan itulah memusuhi semua sembahan selain Allah. Mulai timbul permusuhan. Mulai dibilang gila. Makanya kalau mau dakwah yang banyak jemaah, banyak endorse, ya dakwah yang mutlak aja. Ya, banyaknya endorse tuh. Segala endorse baju, endorse minuman, ya kan? Subscribe-nya juga banyak. Ya. Kenapa? Dakwah yang mutlak aja, jangan rinci. Enggak ada musuh. Kenapa? Semua orang menginginkan kebaikan. Kenapa timbul permusuhan? Ketika sudah merinci. Merinci baru. Wah, antum jadi mengkafirkan ana, gitu. Antum jadi mengkafirkan orang tua ana. Antum jadi mengkafirkan semua orang loh. Kita enggak mengkafirkan semua orang. Enggak. Kita mengkafirkan orang-orang kafir. Kita enggak kafirkan semua orang. Dan tidak boleh mengkafirkan semua orang. Enggak ada lagi masa jahiliyah saat ini. Ya kan? Masa jahiliyah enggak ada sekarang. Semua udah masalah tegak hujjah semua. Enggak ada masa jahiliyah. Ya. Enggak ada istilah jahiliyah secara umum sekarang, enggak ada. Ya, sekarang masanya hidayah, masalahnya ilmu. Ya. Maka lihatlah ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, banyak kan orang seperti itu. Kenapa? Ketika sudah belajar tauhid dari A, B, C, D, mereka enggak mau dengar ketika ngomong A, B, C, D. Ketika ustadznya sudah ngomong X, Y, Z, baru mereka tanya, loh kok bisa begini? Kok bisa begini? Gitu. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kami bicarakan masalah tauhid dari pagi, antum diam atau seakan-akan tidak melihat. Tapi begitu sampai siang, ketika kami katakan A, B, C, D, anda berkata, loh kok bisa begini? Loh kok begini? Gitu ya. Apa kata Syekh Muhammad? Antum enggak lebih dari sekumpulan lalat yang berkumpul di tempat kotoran. Enggak mau dengar kupingnya. Ya kan? Jadi dia omongin, dibahas tentang usul salasah, dibahas tentang qawaid arba', enggak mau dengar. Ketika keluar buku Al-Furuq ribut rame. Ini apa-apaan? Kok bisa begini? Antum belajar enggak? Enggak. Intinya itu kan. Ketika keluar buku ini, oh begini sih. Masa begini? Masa begitu? Antum sudah baca usul salasah? Udah, tapi enggak begini. Kalau gitu qawaid arba' udah baca. Apaan tuh qawaid arba'? Apaan tuh dibilang? Ya kan? Kaidah memahami kesyirikan enggak ngerti. Antum sudah hatam tentang pembatal-pembatal keislaman? Ya tahu.
tahu kok antum gimana menurut antum membatalkan keislaman? Ya orang yang melakukan ini batal. Tapi kok begini. Nah, tapi begini. Antum udah baca Kashfus Syubhat belum? Karena Kashfus Syubhat itu menyibak syubhat orang-orang yang masih bingung ketika belajar nawaqidul Islam. Kashfus Syubhat itu apa? Nanya lagi apa? Ya, maka enggak selesai. Ketika baca ini kitab takfiri, dia lupa yang menulis ini siapa. Dan siapa yang memberikan rekomendasi terhadap kitab ini. Yang dia fahami bahwa kitab ini kitab takfiri. Loh, repot ya kan kalau begitu ceritanya. Antum enggak tahu dasar usulnya kenapa keluar buku ini. Antum enggak tahu bagaimana bangunan iman, bangunan Islam, bagaimana pendapat ulama tentang apa itu iman. Ya, enggak faham tentang ini. Enggak faham kaidahnya. Jadi ketika ada bangunan yang bisa sampai 3 lantai, bingung, kok bisa 3 lantai? Kok bisa sampai 3 lantai sih? Jangan-jangan jatuh loh. Kita udah bangun pondasi yang kuat ke dalam, tenang aja. Ya. Dan kita enggak akan sembarangan membangun ini itu. Itu banyak kejadian kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita terbiasa dengan medsos. Nuntut ilmunya seperti orang naik lift, loncat-loncat. Enggak terbiasa dari 1 2 3 4. Enggak biasa naik tangga. Kenapa? Capek. Sekarang udah gampang kan, tinggal klik ada bacaan, kesimpulannya ini, udah. Ya kan? Enggak dilihat bangunan atau bagaimana dia menyusun sebuah pendapat, enggak dilihat. Ini masalahnya banyak saat ini seperti itu. Ya, banyak sekali orang kayak gitu sekarang ngaji. Ya. Yang lucunya apa? Sekarang yang saking fanatiknya, dia lihat penulisnya siapa? Si fulan. Udah. Walaupun hujahnya sekuat apapun enggak akan dilihat. Ya kan? Kalau dilihat ada tulisan si fulan, Ustadz fulan sekibar, wah ini pendapat yang benar. Dia nggak lihat pendapat sebelahnya. Kenapa? Takut syubhat. Kalau takut syubhat, belajar, tuntut ilmu, antum faham. Ya kan? Karena obat syubhat apa? Obat syubhat adalah ilmu. Tapi hati kita terlalu lemah. Kalau begitu, antum diam. Amsik alaika lisanak atau kuf alaika hadza. Kata Nabi SAW apa? Sambil pegang lidahnya dia bilang apa? Kuf alaika hadza, jaga lisan Anda. Syekh Fauzan mengatakan, kenapa Nabi berkata kuf alaika hadza, jaga lisan? Kenapa? Karena orang kalau beramal mestinya dia mengetahui hal-hal yang membatalkan amalnya. Lalu kenapa apa hubungannya dengan lisan? Karena lisan adalah satu-satunya bagian tubuh kita yang sering melakukan pembatal dari amal kita. Ngeri enggak? Kenapa? Pertama, lisan satu-satunya anggota badan kita yang enggak pernah lelah. Mata ada capeknya enggak? Capek, ngantuk. Ya kan? Capek. Badan, tangan ada enggak ada capeknya? Capek. Kaki? Capek. Lidah? Pernah enggak ada capek nih ngomong terus aja ngoceh? Enggak pernah berhenti. Paling gampang ngeluarin lisan tuh. Dan karena saking gampangnya banyak orang terjerumus. 2 hal yang menyebabkan lisan itu menjadi penyebab hancurnya seluruh amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala akhbaruk bimalaki kulla syai'." Maka aku kabarkan raja dari semua permasalahan ini. Nabi bertanya, "Kuf 'alaika hadza." Nih jaga lisan. Kenapa lisan? Bagaimana cara lisan menghapus amal? Karena dari lisan, banyak dari lisannya orang batal syahadatnya. Ya kan? Dari lisannya orang batal syahadat. Siapa contohnya? Sahabat yang baru pulang perang itu. Dia duduk ngobrol. Lalu dia mengolok-olok siapa? Nabi. Dijadikan Nabi bahan ketawaan. Satu ngebanyol, yang lain ketawa. Sungguh-sungguh enggak dia ngomong? Dia ngomongnya benar-benar niat enggak itu? Ngapain dia? Bercanda. Yang bercanda apanya? Lisan. Lisannya bercanda. Dijadikan Nabi olok-olok. Apa kata Allah? La ta'tadiru. Fala ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari uzur. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Mereka ngomong, ini yang ngomong orang munafik. Dari mana orang munafik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sejak kapan orang munafik dibilang beriman?
Ya kan? Orang munafik mah nggak dianggap beriman sama Allah. Orang ini dianggap kafir setelah dia beriman. Berarti sebelumnya dia orang mukmin apa munafik? Mukmin. Pahala dia ninggalin rumah, bawa hartanya, capeknya dia berjihad, ya. Kira-kira amalan ringan apa amalan kecil itu? Amalan besar. Tapi rusak gara-gara apa? Lidah. Sekarang bukan cuma lidah, pakai jempol ya. Jempol sekarang. Kata tabayyun yang mereka agung-agungkan pun nggak mereka jalani itu. Nggak ada kata tabayyun. Kenapa? Takut syubhat. Bersembunyi di balik kedunguannya. Tapi lisannya, tangannya mendahului akalnya. Banyak orang kayak gini. Ya. Itu kata Syekh Fadlan begitu. Dia mencaci maki Allah, batal syahadatnya. Mencaci maki Nabi, batal syahadatnya. Mencaci maki syariat, batal syahadatnya, kan gitu kan? Tapi dia nggak sadar. Ya. Memang ada orang yang kafir nggak sadar. Oh, antum baca surat Al-Hujurat. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suaranya Nabi. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kenapa? Kalau kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi, antahbatu a'malukum, amalmu akan hapus semua, wa antum la tash'urun, dan kau enggak sadar. Ini repotnya, Pak. Itu bahayanya lisan. Antum angkat suara antum lebih tinggi dari suara Nabi, batal amal. Padahal dia enggak sadar. Coba bayangkan. Jadi orang tuh batal Islam itu enggak semuanya sadar, Pak. Ada orang ngomong tuh enggak sadar, dia udah batal. Enggak semuanya yang orang ngomong terus batal, enggak. Gitu ya. Satu kemungkinan pertama, dia ngomong lidahnya membatalkan syahadatnya hingga hapus semua amal. Yang kedua, dia enggak menghapus amal. Dia enggak hapus amal. Maksudnya dia omongannya dia tidak membatalkan dia dari Islamnya. Dia tidak mengolok-olok, tidak, tapi dia menggibah, namimah, ya kan? Tajassus, ngorek-ngorek aib seorang muslim, dikorek-korek aibnya, dicari-cari kesalahannya, tajassus, ya kan? Amalnya batal nggak? Nggak, amalnya nggak batal. Tapi nanti di akhirat diminta sama Allah amal solehnya diberi kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Orang yang dia ngomongin. Nah, ya kan? Orang yang dia ngomongin dikasih itu. Maka kuf alaika hadza. Nah, jaga lisan. Ya. Antum benci, antum enggak tahu ilmu, diam dulu, diam. Jangan ngomong, diam. Karena salah satu penyebab orang susah mendapatkan hidayah karena apa? Lisannya mendahului akalnya. Banyak ngomong. Kalau banyak ngomong itu akan susah. Susah dapat hidayah. Dia nyepelekan orang. Ini mau. Ingat tuh, batal syahadat tanpa sadar. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalmu semuanya hapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah, ini fahami ini yang benar, ya. Nah, kita balik lagi bahwa pembahasan al-furuq ini masalah iman. Yang antum harus pegang kaidahnya. Karena kalau antum enggak pegang kaidahnya, karena ahlul bidah muncul dengan wajah yang berbeda. Setiap muncul datang dengan wajah berbeda, setiap muncul dengan fatwa yang berbeda, bahkan mengaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ya kan? Apa kaidah iman yang harus dipahami? Yaitu iman itu 3 tempatnya: hati, lisan, amal. Sifatnya bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang, ya kan? Ini harus dipahami. Sifatnya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kalau maksiatnya sampai di ujung, iman itu bisa hilang. Jangan main-main antum. Ini kaidahnya apa?
Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Dan ini ijma' para ulama. Enggak ada ulama yang enggak sepakat ini. Ini yang kalau antum menganggap bahwa iman itu syartul amal itu syartul iman, antum bisa jadi murji'atul fuqaha yang menganggap bahwa amal itu enggak ada bagian dari iman. Atau menganggap bahwa iman itu amal syartul iman. Amal syaratnya seorang beriman. Ini dia menjadi murji'ah, irja'. Kenapa? Enggak ada ulama yang menganggap amal itu syaratnya keimanan. Tidak. Amal itu bagian dari iman, bukan syarat. Jadi orang yang tidak beramal tidak dianggap beriman. Untuk amalan-amalan tertentu ya, terutama syahadat. Orang yang enggak beramal syahadat enggak dianggap beriman kan? Ya. Ini harus difahami dulu tentang kaidah-kaidah dari iman. Antum fahami dulu dengan benar. Karena kita berikutnya langsung menanyakan amal Asy'ariyah. Adapun pemahaman Asy'ari, faqad nukila 'anil Asy'ari rahimahullahu taala salasa aqwal. Ya. Ini dinukil dari Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Abul Hasan Al-Asy'ari ini dulunya Mu'tazilah, Kulabiyah berubah jadi Mu'tazilah, lalu masuk jadi Ahlus Sunnah. Ketika di Ahlus Sunnah beliau menulis tentang akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Ya, dia tulis dalam buku Maqalat Al-Islamiyyin lil Asy'ari. Ini buku yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia betul-betul faham tentang firqah Asy'ari. Orang dia yang bikin ininya kok, yang bikin bukunya tentang penyimpangan Asy'ari. Dia tahu selak beluknya, ya kan? Dia bilang ahaduha mawafiqul lis-salaf. Ya, ada sebagian Asy'ari ketika perkara iman ada yang cocok dengan pendapatnya kaum salaf. Tapi wal akhar, yang sebagian lagi mawaqif liqauli Jahm. Sebagian lagi bersesuaian dengan pendapatnya Jahm bin Safwan atau Jahmiyah. Ya. Makanya kalau seandainya kita tidak paham tentang tentang kaidah, kita akan terus ditipu dengan orang-orang kayak begini. Ya. Yang kita harus tahu sebenarnya bukan masalah bukan masalah berapa banyak aliran sesat dan sesatnya di mana, enggak usah tahu itu. Yang antum pegang kaidahnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selepas dari itu berarti Ahlul Bidah. Itu gampang aja, ya kan? Antum pahami tentang itu. Karena Al-Asy'ari juga kata Syekh Abul Hasan, ya, Al-Asy'ari, beliau katakan akidah Asy'ari ada yang menyerupai dengan pendapatnya salaf. Ada. Tapi ada juga yang berpendapat seperti pendapatnya Jahm bin Safwan atau Jahmiyah. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ala annahu nasara qaulu Jahm, ya. Yaitu apa pendapat Jahm? Yaitu annal imana al ma'rifah faqat. Iman itu sekedar ma'rifah, sekedar tahu, kenal. Ya, Anda kemarin membaca ada pendapat dari orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa menunjukkan sesatnya paham Trinitas Wahabi. Ya kan, dianggap pemahaman rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu dibilang Trinitasnya Wahabi. Ya. Lalu dia coba membantah dengan bantahan yang menurut Anda kok dangkal banget ya. Dia katakan bahwa kekeliruan Wahabi adalah menyamakan orang-orang musyrikin jahiliyah dengan orang-orang Islam yang ada sekarang. Ya. Pertanyaan yang ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki kepada orang-orang jahiliyah, dan mereka jawab Allah, itu sebenarnya mereka enggak menjawab dari hatinya, tapi cuma lisannya karena sudah terdesak. Terdesak apa? Kan ajib kan? Orang jahiliyah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia bilang Allah. Itu jawaban itu karena orang-orang jahiliyah lu terdesak. Jadi nggak bisa disamakan dengan orang-orang muslimin saat ini yang ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Orang muslim jawabnya benar-benar dari hati. Ya kan? Ajib kan? Dibilang bahwa yang mendesak orang-orang musyrikin itu apa?
ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang posisinya besar ketika itu? Yang bertanya apa yang ditanya? Ya kan? Mungkinkah yang lebih besar didesak oleh yang kecil? Ya, yang bertanya kan Nabi Muhammad SAW kan? Posisinya minoritas di Mekah kan? Dan tertindas. Nabi yang disuruh bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Lalu mereka menjawab Allah. Dibilang orang musyrikin jahiliyah ketika itu terdesak, jadi dia bilang Allah. Padahal hati mereka nggak mengakui itu. Dia nggak paham bahwa ini maksud rububiyah itu, mengakui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Orang-orang jahiliyah la yaqulun Allah, mereka jawab Allah. Pengakuannya nggak cukup sampai di situ. Lalu dia bilang inilah Syekh Ibnu Taimiyah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini kan lucu kan? Syekhul Islam mengatakan tidak cukup hanya mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Lalu dia pelintir bahasanya, dikatakan inilah Ibnu Taimiyah mengkafirkan orang-orang Islam. Padahal karena kebodohannya nggak nyambung akalnya gitu. Nggak nyambung. Yang dibahas yang di mana, yang disampaikan yang di mana, asumsinya kemana-mana. Kebanyakan begitu. Yang diterangkan sini, asumsinya kemana-mana jalan. Kita bilang orang yang menyembah kubur itu musyrik, ya kan? Asumsinya kemana-mana. Oh berarti dia mengkafirkan orang Islam, menghalalkan darah kaum muslimin, merampas. Loh siapa yang nyuruh merampas dah? Yang suruh merampas harta orang siapa? Siapa yang suruh membunuh orang-orang musyrik siapa? Atau konsekuensi mengkafirkan itu besar. Iya, konsekuensi mengkafirkan mengkafirkan orang itu besar, betul. Makanya kita nggak serampangan mengkafirkan orang kan? Kenapa? Ada kaidah-kaidahnya, ya kan? Kita tanya, mana yang lebih mudah? Mengetahui seseorang keluar dari Islam atau seseorang keluar dari manhaj? Mana yang lebih gampang? Ya, mana yang lebih gampang? Mengetahui seseorang keluar dari akidah yang lurus dari Islam, sama mengetahui seseorang keluar dari manhaj, mana yang lebih gampang? Ayo. Hah? Lebih gampang tahu orang keluar dari Islam kan? Iya, betul. Kenapa? Orang keluar dari manhaj apa? Patokannya apa? Kunut. Kalau patokannya kunut Imam Syafi'i berarti bukan manhaj salaf? Pengikut Syafi'i bukan manhaj salaf? Manhajnya bukan salaf itu Syafi'iyah? Siapa yang berani ngomong gitu? Sekarang manhaj jadi punya perkelompok, punya orang. Gampang aja, dia keluar dari manhaj salaf. Ini manhajnya keluar. Apa batasannya? Pokoknya kata ustadz kami, kalau ustadz kami bilang keluar loh. Gimana ini? Gak pinter-pinter orang kalau kayak gitu caranya. Mudah banget enak. Antum jangan ngaji sama dia. Kenapa? Dia bukan manhaj salaf. Loh, bukannya dulu dia? Iya dulu, tapi sekarang udah enggak. Emang kenapa? Pakai celana jeans. Pakai celana jeans dibilang keluar dari manhaj salaf. Kenapa nggak boleh ngaji lagi? Oh dia biker bukan manhaj salaf. Karena salaf tuh ontar. Apa begitu? Masa semudah itu mengeluarkan orang dari manhaj salaf itu? Pernah nggak terpikir oleh antum kayak gitu? Apa patokan orang itu dianggap keluar dari manhaj salaf? Patokannya apa? Patokannya siapa? Ustadz ya kan? Ustadz kan? Betul kan? Kalau keluar dari Islam, ketahuan ini batasannya ini. Antum kesana berarti bukan muslim, selesai. Ya kan? Semua orang bisa paham. Apa aja Ustaz? Ya, paling enggak antum paham lah nawaqid pembatal keislaman yang berapa? 11 ke 12. Enggak antum. Takutnya antum lupa pembatal keislaman. Berapa pembatal keislaman? 10. Ketahuan deh yang 10 deh. Kalau antum belum berarti keluar tuh gampang, mudah. Kenapa Islam mudah? Jangan dibikin susah. Ya kan? Jadi kayak orang sebelah. Kalau cari mantu jangan sembarangan tanya dulu orang Islam bukan orang Islam. Kalau di Islam harus tanya dulu Ahlus Sunnah bukan Ahlus Sunnah. Kalau udah Ahlus Sunnah tanya dulu mazhabnya apa? Syafi'i. Wow. Kalau udah tahu mazhab Syafi'i tanya lagi, thariqatnya apa? Wow.
Jadi kacau kalau kayak begini kan. Bedanya apa dengan manhaj salaf? Agamanya apa? Islam. Manhajnya apa? Salaf. Ngajinya di mana? Gitu kan? Karena ustaz itu menentukan manhaj yang lurus dan manhaj yang bengkok katanya. Ya kan? Ustaz yang ini berarti manhaj salaf tapi kurang kokoh. Ustaz yang ini manhaj salaf tapi manhajnya kokoh. Yang ini sudah guncang, yang ini udah keluar. Patokannya apa mas? Pokoknya kalau manhaj salaf dikeluarkan setiap bulan judul ustaz-ustaz manhaj salaf dari 100 sampai 1000-an. Keluar dari ngaji dari ustaz-ustaz yang disebut itu berarti bukan manhaj. Ini siapa yang ngajarin kayak gini? Siapa yang ngajarin? Ya. Banyak yang nggak paham tentang masalah ini. Ketika kita ngomong gini, kata, wah ini memusuhi manhaj salaf. Nggak ada yang memusuhi, mas, tenang aja. Ini bukan kita otokritik situ, kritik sama diri kita sendiri. Kita ngaji udah kayak begitu belum? Paham kaidah nggak? Ya kan? Paham kaidah nggak? Yang sederhana saja, ya, untuk mengetahui seorang muslim itu masih muslim apa sudah murtad, ngaji 14 tahun nggak tahu. Tapi kalau udah tahu mana ustadz yang mana salah, paham betul. Ini bener nggak ngaji kayak gini? Tadi kita balik lagi, yang mengerti, yang mengetahui seseorang itu sudah masih muslim atau sudah murtad, lebih gampang mengetahui itu atau mengetahui ini mana salaf atau bukan? Mana yang lebih mudah? Mengetahui seseorang ini masih muslim atau bukan, kan itu lebih mudah kan? Tapi kenapa yang mudahnya nggak bisa, tapi yang pinternya, yang susah ini antum paham betul? Ini yang dibilang kata Syekh Muhammad, jangan-jangan gitu ya. Dari pagi kita ngomongin akidah, begitu udah sampai di anak tanya kok begini, kok begitu. Tapi lisannya mendahului akalnya, ngobrol kemana-mana, ya kan? Kalau mengkhawarijkan orang, mentabdi orang, itu nggak perlu atau iqamatul hujjah, nggak perlu, ya kan? Kenapa? Pokoknya ini yang melakukan ini khawarij, ini melakukan ini takfiri, ya kan? Tapi kalau untuk yang menyembah kubur, motong hewan untuk Nyiroro Kidul, tegakkan dulu hujjah. Coba fahamin enggak? Coba begitukah? Coba antum pahami deh. Sampai ke situ enggak? Ketika orang Khawarij itu luar biasa. Ini Murji'ah. Enggak ada ketebak iqamatul hujjah, itu enggak ada. Ya kan? Enggak pakai ta'yin, enggak pakai mutlak, langsung ta'yin. Si fulan Khawarij, si fulan takfiri. Gampang, mudah. Tapi ketika nih orang yang menyembah kubur, minta sama kubur, gimana menurut antum? Muslim, iqamatul hujjah dulu sampai dia paham betul. Nah kita yang mudah itu memahami orang masih muslim apa sudah murtad, atau memahami orang yang masih dalam manhaj salaf apa udah keluar dari manhaj salaf, mana yang lebih mudah? Ya, ini kan berantakan gitu. Nah, kita lihat balik lagi kayak tadi, Asy'ariyah kayak gitu. Ada yang berpikiran sesuai dengan salaf, maksudnya pendapatnya sama bersesuaian dengan salaf. Ada juga yang bersesuaian dengan Jahm bin Safwan atau Jahmiyah yang menganggap iman itu ma'rifah. Kalau udah tahu udah selesai, selamat di akhirat, selamat. Ya, mereka nggak menghukumnya selamat pokoknya. Udah ma'rif, udah tahu. Ya. Nah, sedangkan ada pendapat yang ketiga yang dinukil oleh nukil anhu Asy-Syahristani, yang diyakini oleh Syahristani, ya, huwa at-tasdiq bil qalb. Iman itu tasdiqun bil qalb, pembenaran dalam hati. Kalau hatinya sudah membenarkan maka dia muslim. Dia mukmin. Gitu. Wa amma qaulul lisan wa amalul qalb wal jawari fahiya furu'i. Adapun amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan itu cabangnya. Yang penting antum sudah paham, membenarkan Allah itu sebagai Rabb, selesai, selamat antum. Ini pendapatnya dari Asy-Syahristani Al-Asy'ari. Ya.
Maka Syekh Suwaih mengatakan fa haqiqatu qaulul Asy'ariyah inda tadqiq annahu huwa qaulul Jahmiyah. Jadi kalau diurut sebenarnya hakikat dari pendapat Asy'ariyah ini sesuai dengan Jahmiyah. Ya. Kenapa fahum wafaqu fi umur? Mereka sama dalam urusan-urusan itu. Wa faraquhum fi umuri ghairi ma'sur. Yang mereka enggak sepakati sama semuanya. Ya. Tasdik pembenaran sama ma'rifah itu apa bedanya? Kalau cuma hati yang membenarkan udah mukmin berarti dia. Ya. Nah, itu Asy'ariyah pendapatnya kayak gitu. Maka dikatakan fa jumhur mutaakhiri al-Asy'ariyah faraqu awailihim. Tapi Asy'ariyah mutaakhir ini berbeda dengan Asy'ariyah yang terdahulu. Faraqu awailihim fi anna tasdiq ma'na zaid ala mujarradil ma'rifah. Karena apa? Menurut mereka yang namanya tasdiq itu lebih kuat daripada sekedar ma'rifah. Fa huwa indahum tasdiq muqarruna bil iltizam wal qabul wal iz'al. Karena tasdiq itu berarti menerima, mengakui. Ya. Nah itu menurut mereka wa ja'alu dzalika syai'an wahidun huwa tasdiq, dan mereka menjadikan itu maksud tasdiq membenarkan. Wa wafaqahum fi imkanin najah fil akhirah bit tasdiq min ghairi qaulin wa amalin. Tapi mereka sepakat orang kalau udah tasdiq atau sudah ma'rifah selamat mereka nanti di akhirat. Pasti masuk surga. Ya. Pendapat Asy'ariyah. Orang yang di hatinya masih mengakui Allah sebagai Rabb nanti di akhirat selamat. Karena pendapat mereka kan ada orang yang diangkat dari neraka itu yang ada sebesar zarah iman dalam hatinya. Iman menurut mereka itu hanya sekedar mengetahui. Ya kan? Maksudnya hadis yang bahwa diangkat orang dari neraka yang masih ada sekeping iman dalam hatinya adalah ini orang-orang mukmin yang tidak melakukan pembatal syahadat tapi melakukan dosa-dosa besar. Bukan orang yang batalkan syahadatnya. Kalau orang batalkan syahadat itu udah nggak ada iman. Bagaimana mungkin orang sudah batalkan masih dibilang masih ada sedikit iman? Gimana ceritanya? Maksud di sini apa? Orang yang sedikit amalnya, tapi dia tidak melakukan, lalu dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa besar yang dilakukan bukan dosa-dosa pembatal keimanannya dia, sehingga masih tersisa sedikit keimanan dalam hatinya. Masih diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka. Tapi kalau udah melakukan pembatal, Syekh Fauzan juga menjelaskan itu tentang hadis itu kan. Tapi kalau dia sudah melakukan pembatal berarti habis. Enggak ada imannya sama sekali. Amalnya juga enggak dihitung sama sekali, habis. Ini yang banyak enggak difahami dalam masalah ini. Jadi bermudah-mudah ketika melakukan kesyirikan dan bermudah-mudah memuslimkan orang itu. Ya kan? Karena mengkafirkan seorang muslim itu konsekuensinya kalau dia enggak kafir, kita yang kafir. Kita katakan iya, hadis itu ada. Syekh bin Bas mengatakan itu litahdzir, supaya seorang muslim jangan bermudah-mudah mengkafirkan saudaranya kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu dan pemahaman, bukan karena sentimen. Bukan karena enggak suka. Ya kan? Bukan itu. Tapi dengan ilmu. Nah, tapi kalau ada orang mengkafirkan sesaudaranya, kamu kafir, padahal dia nggak kafir, maka dia fasik. Batal nggak imannya? Tidak termasuk dari 1 yang 10 pembatal keislaman. Nggak masuk yang pembatal keberapa mengkafirkan saudara orang muslim, tapi nyatanya dia masih muslim. Pembatal keberapa? Nggak ada. Antum baca 1-10 pembatal keislaman? Ada orang yang mengkafirkan orang muslim padahal dia masih muslim maka dia kafir, ada? Enggak dipahami itu. Itu berarti ini apa? Ini dosa besar. Kufur asghar tapinya. Tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi ada tapinya. Kalau antum tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan orang musyrik, batal enggak syaratnya? Batal ke berapa? 3 nih.
Man lam yukaffirul musyrik wa sahha madhhabu. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan mazhab mereka, kafir. Ya. Tapi konsekuensi nanti membunuh, nanti dulu Mas, jangan sebentar. Kalau dikafirkan tidak serta-merta harus dibunuh. Orang kafir asli aja bertingkat-tingkat, betul nggak? Orang kafir aslinya ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada muahad, kan begitu kan? Ada musta'man, itu kafir benerannya, ya kan? Siapa yang dibunuh, yang diperangi siapa? Harbi aja kan? Bagaimana yang zimmi, yang musta'man, yang muahad dibunuh? Nggak boleh, ya kan? Begitu juga dengan muslim yang sudah dikafirkan, nggak langsung dibunuh Mas, dan barangan aja untuk main bunuh-bunuh, nggak boleh. Bunuh itu harus iqamatul hujjah dulu. Loh, ada iqamatul hujjah, nah makanya belajar dari awal, ya kan? Iqamatul hujjah itu untuk siapa? Untuk penegakan hukuman, bukan menentukan orang itu masih muslim atau bukan. Ini yang nggak difahami. Kenapa? Yang dibilang tadi, ketika kita bicara mujmal, mutlak, orang terima. Tapi ketika sudah merinci, karena mereka nggak baca, karena mereka nggak tahu, musuh, marah. Dianggap dia mengkafir, ini pengajian mengkafirkan saya berarti. Loh, bukan itu Mas, tenang dulu. Karena kita nggak mengkafirkan orang musyrik, nanti kita dikafirkan. Nanti dulu, Syekh bin Bas juga ada kasih aturan rambu kayak begitu. Kalau antum melihat orang menyembah kubur, langsung musyrikan, langsung dianggap dia musyrik. Tapi kalau ada saudara antum menganggap dia masih muslim, dia belum jatuh ke kafiran. Kenapa? Kasih dulu penjelasan. Ini masalah-masalah yang khafi. Enggak serampangan langsung ke orang yang tidak mengkafir, orang muslim berarti kafir. Antum mengkafirkan si fulan enggak buat antum kafir. Enggak seperti itu ceritanya. Ada aturannya. Ini masalah khafi. Iqamatul hujjah dulu. Hilangkan syubhatnya dulu di kepalanya. Tapi kalau udah ditegakkan hujah, dikerangi subhatnya, malah memusuhi, malah ujung-ujungnya jadi kita nggak mau sholat di belakangnya juga ujungnya gitu kan. Kalau dikasih tahu masih ngeyel, kebangetan juga gitu kan. Nggak mau paham atau nggak mau paham dan nggak mau berpikir, ini beda kan. Maka harus dimanti-manti. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang benar. Sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.